Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang materi TKA ya. Ini tentang pendalaman materi. Ada berapa materi? 8 materi ya, yang bisa kalian buka di bukunya. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu ya. Ayo, pimpin doa. Gak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai ya. Dimulai dari materi pertama di situ ya. Lihat di sebelah layar ya, bilangan cacah. Bilangan cacah ya. Kemarin kan sudah kita bahas ya, kayak pondasi awalnya tentang ada perkalian, pembagian, penjumlahan ya, pengurangan. Itu basicnya ya, atau dasarnya ya. Jadi kalau kalian menguasai cara menghitung keempat operasi itu, insya Allah kalian gampang ngerjainnya. Nah, kita lihat dulu pembahasan materinya ya. Di dalam bilangan cacah ada sifat-sifatnya ya. Nah, sifat ini yang perlu kalian ketahui ya. Kalau kalian nih bertemu dengan soal, misalnya, nah ini contoh dulu. A tambah B, B tambah A. Nah, itu sama nak. Maksudnya sama. Kalau dalam penjumlahan itu sifatnya sama. Mau dia misalnya A-nya duluan, B-nya di akhir nomor 2, atau B-nya nomor 1, A-nya nomor 2. Ini contoh ya. Misalnya min 3 plus 4. Terus kalau kita balik, itu sama aja artinya. Ya, itu kalau penjumlahan. Tapi kalau pengurangan beda ya. Nah, sekarang ini sifat asosiatif. Seperti ini ya. Maksudnya ada yang di dalam kurung ya. Kalau ada yang dalam kurung, berarti yang di dalam kurung harus dihitung duluan. Ini kan ada 3 kan yang mau dihitung, A, B, dan C. Jadi yang kalau kita ngelihat ada yang dikurung, berarti yang dikurung duluan yang dihitung. Kalau ini kan nih, nomor yang di ujung kan yang dikurung, berarti A duluannya, A-nya nggak usah dihitung. A-nya simpan aja dulu, A. B tambah C berapa? Misalnya D. Jadi nggak perlu dihitung dulu yang di luar ya, yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kalau kalian melihat ada soal yang langsung kayaknya banyak, kalau kalian nemu soal TKA nggak ada yang 1 tambah 1 berapa, nggak ada, 2 angka nggak ada, minimal bener 3, 4 bahkan 5 ya. Soalnya agak lumayan rumit, jadi kalian harus biasakan menghitung ya. Kita lanjut pembahasan ke bawahnya. Sifat distributif. Nah, ini kalau kita ketemu campur-campuran. Kalau tadi masih enak ya, tambahan semua. Sekarang campur-campuran. Bu, kalau campuran kayak gini gimana? Nah, kalau campuran kayak gini, kalian tetap harus juga mendahulukan yang pengurungan ya. Nah, ada yang B plus C yang dikurung. Terus A-nya di luar, berarti A-nya di luar biarin aja ya. Oke, kita ke papan tulis dulu ya, contoh ini. Biar kalian papan tulis. Misal ya. Misalnya 2 kali 3 tambah 2. Sekarang ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 2. 2 kali 3 tambah 2. Apa perbedaan soal ini? Angkanya sama, kaliannya sama, tambahnya sama. Bedanya di mana letaknya? Pengurungan. Hasilnya kira-kira bakal sama nggak?
Beda. Percaya nggak? Coba kita cek ya. Kalau di dalam kurung, berarti harus hukumnya wajib kita menghitung yang terlebih dahulu di dalam kurung. 2 kalinya dibiarin ya. 3 tambah 2 hasilnya 5. Oke. 2 kali 5 10. Tahan ya, ini hasilnya 10. Sekarang kita coba di soal nomor 2. Sekarang kalau kita nggak melihat tanda kurung, otomatis Ibu tekankan ya, kalau ada kalian tambahan dalam satu perhitungan, yang menang atau yang lebih kuat adalah perkalian atau pembagian. Jadi tambahan sama pengurangan tuh nggak kuat ya. Jadi yang kalian sama pembagian yang kita hitung duluan. Jadi gimana? Kita kurung, kita sendiri, kebijakan kita sendiri mengurungnya. Walaupun di soal nggak ada pengurungan, karena perkalian itu kuat ya. Kayak manusia tuh dia lebih kuat gitu, lebih jagoan. Tambahan pengurangan tuh lebih lemah ya. Sekarang kita kurung. 2 kali 3 hasilnya 6. Tambah 2. 6 tambah 2 hasilnya 8. Beda hasilnya? Beda. Jadi jangan sampai terkecoh dengan soal seperti ini. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham, pintar. Kita lanjut lagi ke ini ya, di halaman itu tadi ya, 91 tadi ya. Kita buka lagi ya. Ini kamu bilang. Sekarang nah ini ada tentang minus. Nah kalian udah paham belum tentang angka yang minus ya? Selama ini kita tahu angka tuh ada 0 sampai 100. Asik kan kita ngitung 0, 1, 2, 3. Ternyata ada angka yang lebih kecil dari 0, yaitu minus. Minus itu adalah, kita bayangin aja kayak kita punya hutang gitu ya. Semakin besar angka minus berarti semakin miskinlah kita, makin kecil lah angkanya. Ini lihat sini ya. Nah, yang semakin menjauhi angka 0 makin kecil angkanya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 sampai seterusnya. Sekarang Ibu tanya, sudah paham? Paham? Nah, sekarang Ibu cek ya pemahaman kalian. Coba ini ya, min 7 sama min 2 lebih besar yang mana? Oke, min 2 pakai tanda ini ya. Paham ya? Nah, jadi kalau 0 sama min 5 lebih besar yang mana? 0. Oke, sudah paham, pintar semua. Ya, ada yang bingung? Coba tanyain. Kalau bingung nggak apa-apa. Kita harus belajar. Jadi sekarang fondasinya udah tahu. Kalau angka minus berarti kecil banget ya. Jadi semakin besar angka minus itu kecil sekali. Baiklah anak-anak, kita lanjut nih. Nah ini nih soal yang banyak ya, angkanya banyak sekali ya. Ini jadi ya kita pelan-pelan ngitung aja ya. Gimana ya kita? Nah kita hitung ya. 10 tambah 8 berapa? 18. Terus ini bagi 6 itu di luar kurung. Jadi kita biarkan, kita tulis ulang caranya ya. Nah, tuh hapus. Kalian kan bisa ngeliat situ ya. Jadi Ibu langsung sini aja. Kali 20 kurang 15? 5, oke. Tambah 12. 120 ya, kita turunkan ya. Nah, sekarang ini angkanya. Udah di luar semua. Ibu pindahin ya, biar enak ngeliatnya ya. 18 bagi 6. Kali 5. Tambah 120. Nah, yang kita kurung yang mana? Kalau seperti ini nak ya, bagian sama kalian kan sama-sama kuat. Jadi bertiga kita kurung. Maksimal bertiga boleh. Jadi gimana Bu kalau bertiga? Berarti dari kiri duluan yang kita hitung. 18 bagi 6, perkalian 6. 6 kali berapa hasilnya 18? 6 kali 3. Bagus, 3 ya. 3 kali 5.
15 ditambah 120. Berapa? Kita buat jalan menurun ya. 135. Oke, pinter. Yang sudah bisa mencongak ya. 135. Itulah hasilnya. Sama itu saya lihat cuma segini. Nanti gitu cara menghitungnya di ujian TKA ya. Nah lanjut, ini bilang bulat. Sudah bisa ya. Positif sudah bisa. Nah, kalau pembagian gimana, Bu? Nah, kalau pembagian ada minus misalnya. Oh ya, perkalian dulu ya. Kita kalau tadi kan angka yang normal ya, sekarang kita ketemu angka yang minus-minusan ya. Ibu buat cari, Ibu tulis lagi di papan tulis ya. Ada warna lain nggak ya? Nah ya, nah ini rumus ya. Tapi gampang kok ngapalnya, nggak sulit. Kalau perkalian ini ya, perkalian sama pembagian. Perkalian lah, perkalian terutama. Positif maksudnya angkanya nggak minus. Positif kali minus pasti hasilnya minus. Kalau minus kali positif pasti hasilnya minus. Jadi yang menang positif sama negatif kalau digabungkan dalam perkalian pasti yang menang negatif. Yang positif kalah. Min 7 kali 3 hasilnya min 21. Kan min 7 kali 3 ya. 7 kali 3. Min 7 kali 3 hasilnya min 21. Min 2 kali 2 hasilnya berapa, Intan? Iya, min 4. Apa? Oh. Ya, kita lanjut ya biar waktu kita kan banyak materinya. Nanti kan bisa lihat rekaman. Nah, kalau dia apa lagi ya? Kalau pembagian kalian ya. Oh ya, kalau dia negatif semua gimana? Negatif kali negatif hasilnya min 7 kali min 7 hasilnya. Coba jawab, positif apa negatif hasilnya? Positif. Kalau negatif semua digabungkan jadinya positif. Itu yang perlu diingat ya. Gampang kok ngapalnya. Kalau negatif salah satu berarti negatif hasilnya. Kalau semuanya negatif hasilnya positif. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. Ya. Itu. Kalau positif semua, Bu, ya jelas positif. 2 kali 2 kan positif kan? 4. Nah, itu. Sekarang tentang pembagian. Jangan jalan-jalan sendiri ya, nanti ketemu Raden ya. Pembagian. Nih, ini kan kebalikan ya. Jadi jangan sampai terkecoh dalam pembagian. Kalau pembagian itu kan hasil dari perkalian kata Ibu kemarin kan. Misalnya 4 kan. 4. Ibu langsung ke contoh aja ya. Apa Sarka? Untuk 4. 4 itu positif. Salah. 4 bagi min 2. Hasilnya berapa? Ini kan hasil dari perkalian kan yang di depan. Kalau dia positif, ini dia min 2. Kawannya itu min 2, berarti dia otomatis untuk mencapai hasil positif, berarti dia negatif juga. Ini loh temannya. Itu. Ya. Nah, ini kan dibalik tuh. Positif. Kalau pembagian ini ya. Kalau perkalian kan gampang ingatnya kan. Kalau pembagian dia nggak positif. Bukan negatif sama positif. Pasti dia negatif juga ya, hasilnya min 2. Karena untuk hasil yang positif, dia membutuhkan min 2 dengan min 2 gitu ya. Nanti dipahamin lagi kok ya. Kita karena kejar waktu ya. Ibu sebelumnya minta maaf kalau penjelasannya agak cepat. Nanti kan bisa diulang terus pelajari lebih giat lagi ya. Karena materi kita agak banyak. Nanti biasanya berulang loh. Misalnya kita buka lagi buku di rumah. Oh iya, itu maksudnya gitu. Nah, misalnya min 4 sekarang. Min 4 bagi 2. Hasilnya berarti min 2. Berarti salah satunya
negatif. Sekarang min 4 soal belum di bagi min 2, antara kita tunggu nanti di 2 aja. masing-masing kelas. Karena hasil ini kan min 4. Gitu ya. Ada 8 nih, kalau banyak halamannya. Sudah bisa. Nah, sekarang kita ke apa nak? Ke pembahasan nomor 2, buka bukunya. Sudah bilangan Caca sudah selesai. Ke bilangan pecahan. Ada yang tahu pecahan? 1/2, 3/4 itu pecahan. Nah, pecahan ya. Baiklah, ini pecahan ya. Apa? Yang kemarin ya, 1/2 ya. 1/2 itu sama dengan 1/2. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ada persen. 30%. Kayaknya ini ngulangin aja, kan pelajaran kalian kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Ngulangin aja, pasti paham ya. 30% itu sama dengan 30/100. Nah ini ya, kalau kita rubah 2/5 kita jadikan persen, ini caranya ya. 2/5 kali 100%. Hasilnya 40%. Mengulang lagi, kayaknya kalian udah bisa ya. Nah, kalau pecahan campuran, kita harus bisa merubahnya menjadi pecahan biasa ya. Nah, 1/2. Ada yang bisa nggak? Coba. Jawabannya berapa? Masih ingat nggak caranya? Kalau kita jadi ke pecahan biasa, penyebutnya tetap ya. Tetap nggak berubah 2. Sekarang kita kalikan. Yang besar ini bilangan apa? Bilangan utamanya ya, bilangan bulatnya ya. 3 kali 2 hasilnya 6. Tambah 1 yang di atas 7. Jadi 7/2. Kalau dijadikan pecahan biasa ya. Nah ini dia, nah yang ini kan ada ya. Di pecahan campuran, kalian akan menemukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini kita buat ke kotak tulis lagi, aduh. Nah, misal ya, 2/4 ditambah 1/3. Nah, kalau dalam penjumlahan dan pengurangan perlu dipahami ya, kita harus merubah penyebut. Penyebut tuh yang di bawah ya, 4 dan 3 ini. Jadi kita wajib merubahnya. Kalau nggak dirubah ngapa Bu? Dia nggak senilai nak, nggak setara gitu. Jadi untuk apa kita membandingkan? Misalnya ya, kalian bandingkan pena dengan pensil, ya jelas beda lah. Pena nggak bisa dihapus, pensil dia bisa dihapus. Jadi kita konversikan dulu, kita rubah dia menjadi sama-sama pena. Entah kayak mana caranya pensil itu berubah jadi pena gitu ya. Ibaratnya ya. Gimana cara mengubahnya? Sebenarnya pakai KPK, tapi bisa juga kalian pakai perkalian langsung. 4 kali 3 hasilnya 12. Tulis 12 semua. Udah ya. 12 bagi 4 hasilnya ya 3 kali 2 hasilnya yang di atas ya 6. Jadilah ini. Jadi kita rubah menjadi sesuatu yang berbeda.
biar mereka sama-sama 12. Sekarang giliran yang ini ya, 12 ke 3. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1 hasilnya 4. 6 tambah 4 hasilnya bisa ditambahin ya, karena udah setara. Jadi 12-nya tulis. 6 tambah 4 bisa dihitung. 6 tambah 4, 10. Sudah selesai. Ini kalau menghitung operasi penjumlahan. Sekarang gimana kalau pengurangannya? Bisa, sekarang kita kurang. 2 ganti ya, 2/3 kurang 1/3. Kita tulis lagi ya, sama kan kayak tadi, tapi bedanya pengurangan. 6, 4. Tinggal kurang, 6 kurang 4. Ya. 2/12. Ini 2/12 angkanya bisa disederhanakan ya. 10/12 juga bisa menyederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Cari pembagian yang bisa sama-sama dibagi. 10 sama 12 bisa dibagi apa? Bisa dibagi 2. Itu Pak Haji pintar. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Nah, sudah sederhana dia. Biasanya mencari jawaban yang di pilihan gandanya itu yang muncul yang sederhana, yang paling kecil gitu. Nah, yang di bawah ini bisa juga kita sederhanakan. Ya, gimana cara yang tadi? Sama-sama dibagi apa, Alfiana? Sama-sama dibagi 2 dengan 12. 2 bagi 2 hasilnya 1. 12 bagi 2 tadi 6. Kelas selesai. Sekarang itu adalah sampai sini gimana? Paham? Paham. Sudah ya penjumlahan, pengurangan. Sekarang perkalian. Nah, ini enak banget nak ya. Kalau yang perkalian tuh paling enak, gampang. Maksudnya kita nggak perlu ngerubah apa nak? Salah ini aturannya 4 ya, maaf. Nggak perlu ngerubah yang bawahnya ini penyebutnya, yang bagian 12 ini kan tadi dijadiin 12 dulu semuanya. Ini nggak perlu, langsung jep aja kaliin. 2 kali 1 hasilnya 2. 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, selesai. Tinggal sederhanakan 1/6. Itu kalau perkalian, tinggal langsung aja kaliin. Atas sama atas, bawah sama bawah, itu perkalian. Sekarang kalau pembagian. Nah, kalau pembagian gini. Peraturannya enak juga sebenarnya, tapi lebih enak perkaliannya. Peraturannya seperti ini. 2/4-nya tulis lagi. Kali, kita rubah jadi kali. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya yang ini, yang keduanya dibalik. 3 di atas, 1 di bawah. Itu syaratnya. Jadi kita rubah dalam bentuk perkalian. Syaratnya seperti itu ya. 2 kali 3 hasilnya 6. 4 kali 1, 4. Kalau seperti ini biasanya kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya seperti ini, 6 bagi 4. 4 kali berapa hasilnya 6? Tidak ada, jadi mendekati. 4 kali 2, 8 kelebihan, jadi 4 kali 1. 4-nya taruh, 6 kurang 4, 2. Jadi kita rubah jadi pecahan campuran. Yang di atasnya itu jadi angka yang besar, angka bilangan bulat. 2-nya jadi yang di atas, 4-nya di bawah. 1, 2/4. Ya, ini kan pernah ya dipelajarnya. Mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Masih fokus? Jangan mikirin makanannya, kan kita puasa ya. Lanjut aja ya. Karena Senin mau simulasi. Udah, itulah tentang pecahan, gampang. Nah, sekarang kita ke konversi ke ini ya, ke desimal.
Itu yang belum. Enggak lah. Soalnya ada 2/4. Kita mau jadikan desimal. Tahu desimal? Angka yang 0,0. Caranya kita bagi, nak. 2/4 itu sama dengan 2 bagi 4. Ya? Tani mikirin apa? Nggak ada yang pikirin ya? 2 bagi 4. Bisa nggak? Kecil. Nggak bisa ya? Jadi kita minta bantuan 0, kalau sudah minta bantuan 0, jadi dia bisa dikasih 0. Jadi udah jadi angka 20. 4 kali berapa hasilnya 20? 4 kali 5. 0,5 jawabannya. Nah, kalau ada persen rubah menjadi desimal. Misalnya 50%. Desimalnya kalau ada 2 angka berarti otomatis pasti dia 0,50. Gampang? Sekarang 75. Ada yang bisa jawab kalau 75? Kalau desimalnya apa? 0,75. Enak kan, gampang? Kalau ngeliat ini 0,8 80% ya. Walaupun nggak ada 0 di sini. Memang ini suka jadi bayang-bayang, suka nggak ditulis. Kalau dia 50, 70, cukup 0,7, cukup 0,8. Cuman kalau kita mau nulis ya nggak apa-apa. Gitu ya. Sudah sekarang desimal ke pecahan ke desimal sudah, persen ke desimal udah. Apalagi yang belum? Persen ke ini ya, kebalikan sekarang. 80%, jangan 80, 85 ya. 85%. Oh sudah tadi ya 80 kejadian desimal 0,85 ya. Sekarang 0,25. Jadiin persen. Ya 25%. Itu ya. Nah itulah ceritanya ya. Sabar ya, sabar Selesai nomor 2. Gimana? Masih sanggup belajar? Masih ya. Ini ada 8 materi kita. Kita baru sudah selesai. Nomor 1 bilangan caca sama bilangan pecahan. Sekarang ada KPK dan FPB. Kayaknya udah bisa ya. Gampang. Ingat gak Rizky? Kelas 4 itu nggak salah. KPK dan FPB bukan korupsi ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK-nya ya, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil. FPB faktor persekutuan terbesar. Jadi ada 2 ya. Nah, apa bedanya KPK dan FPB? Ini kalau di buku kalian pakai cara pohon faktor ya. Tapi ini sebenarnya Ibu bukan nggak merekomendasikan, tapi kalian Ibu rekomenin cara tabel. Kenapa, Nak? Karena lebih pasti aja gitu. Kalau ini sering keliru anak-anak. Terus cepat juga pakai cara ini. Caranya seperti ini. Ini kan soalnya 12 dan 30. Jadi kita buat kayak gini, garis kayak gitu bentukannya ya. Sekarang kita langsung bagiin dengan apa? 2 dulu ya. Kita ikutin bilangan prima. 1, 2, 3, 5, 7 ya. Biasanya dipakai bilangan prima. Jadi kita pakai 2 ya. 2 bisa nggak 12 bagi 2? Bisa berapa Intan? 6, oke. 30 bagi 2 bisa? Berapa? 15. Pinter-pinter ya. Nah, artinya kalau bisa semua, kita kurung 2-nya. Harus jangan sampai lupa mengurungnya. Karena nanti kita bakal mengetahui mana yang FPB dan KPK ya. Lanjut, karena belum habis. Masih 2 ya. Berapa? 3. 15 bagi 2 bisa? Tak bisa. Jadi kalau tak bisa gimana Bu? Lanjut aja tulis lagi. Ya.
karena dia nggak bisa dihitung. Nah, jadi jangan dikurung kalau dia ada salah satu aja yang nggak bisa. Jangan dikurung. Sekarang 3. Sekarang kita karena kedua udah habis, nggak mungkin lagi kita mau kedua. Kita lanjut ke 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Berarti bisa semua ya kita kurung. Sambil ngitung-ngitung kayak Intan nggak apa-apa, biar makin melatih ya. Sambil ngikut nyatet, sambil nyatet, biar otaknya ini nggak bikin apa kayak disimulasi menjadi ngantuk ya. Kalau kita bawaannya happy belajar, kita nggak bakal ngantuk, ilmunya masuk ya. Tapi kalau kita antusias belajarnya sambil nulis, sambil catat, sambil mengingat, oh iya kemarin kayak gini, jadi nggak ngantuk nak ya. Kalian perlu ketahui nak ya, nilai TKA nanti itu bakal ada di rapat kalian, bakal tercatat sampai kalian lulus SD, lulus SMP, SMA. Kalau kalian mau kuliah kedokteran, mau kuliah teknik, mau kuliah apalagi sipil, itu nanti jadi pertimbangan kalau kalian mau jalur undangan. Bisa lulus kalau nilai kalian bagus sekali. Tapi kalau nilai track kalian, rekor kalian nggak memungkinkan nilainya. Ini kan sistem uji nasional ya. Jadi bukan ibu atau ibu UAL yang menilai. Kalau ibu atau ibu UAL bisa kasihan dengan kalian. Sudahlah, kasihan dia anaknya yang baik, sarkas sopan orangnya, ibu betulin. Tapi kalau nasional sistem komputer yang nilai, dia nggak bisa kasihan sama kalian ya. Yang baik dia nggak bisa. Abdillah ini sering nolong ibu, jadi betulin aja lah, nggak bisa tetap salah ya. Jadi coba sambil nyatet, sambil itu diikutin aja iramanya biar kalian paham. Enak juga belajar di sini kalian diam. Kalau di kelas nggak jamin ibu kalian bisa nurut. Sudah, lanjut kita ya. Nah, lanjut 5. Sekarang saat 3 nggak mungkin lagi kita ke 5. Satunya lanjut aja turun. 5 bagi 5, 1. Habis, selesai. Jadi, berapa FVB-nya? FVB-nya yang di dalam kurung. 2 kali 3. Berapa? Karena yang dalam kurung ya, ingat, mencari FVB itu yang di dalam kurung. 2 dengan 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Sekarang KPK, kalau KPK nak perbedaannya hitung semua, mau yang dalam kurung mau yang enggak, hitung semua. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 12 kali 5 2 kali 5 10, 0 taruh 1, 1 simpan, 1 kali 5 5, 5 tambah 1 6. Hasilnya 60. Nah, sama kan? Sama. Mana pakai cara ini aja ya? Kayaknya udah familiar kan sama cara ini. Sudah, kayaknya sudah clear ya materi KPK dan FTB ya. Ya? Jenis aman? Aman ya? Kayaknya gampang KPK dan FTB. Nah, kan gak ngerasa. Udah 3 materi. Berapa materi lagi? 5 materi lagi. Tenang, ada yang sedikit kok materinya. Sekarang keempat ya, hubungan antar satuan baku. Nah, ini tentang ini nak, tentang berapa abad, 1 kilometer berapa ini agak sulit sebenarnya ya. Agak paling panjang kayaknya materi ini. Dari km dari meter ke senti, dari kilo ke gram. Siap nggak? Siap? Suka nggak materi ini? Adik kamu suka? 19. Ayo, suka ya, harus suka ya materi ini. Nah, ini catatan nak ya. Catatan kalau bisa atau ibu anjurkan benar. Hafalkan benar tangga ini nak ya. Kayaknya familiar kan tangga ini. Bukan tangga rumah kalian, bukan. Aduh.
Tangga ini adalah urutan satuan. Satuan pertama kita ke ini dulu, satuan waktu dulu ya. Yang paling sering benar muncul adalah ini, kalian bisa baca. Enggak, Ibu, ya kalian kasihan juga kalau disuruh ngapal ya. Tapi kalian hafalkan aja yang benar-benar sering benar muncul terus ya. Nah, 1 milenium sampai dengan 1000 tahun. Nah, yang paling muncul benar 1 abad. 1 abad ini muncul terus. Kenapa? Di dalam pelajaran sejarah ada Indonesia dijajah oleh Belanda pada berapa lama? 3,5 abad. Artinya adalah 1 abad 100 tahun. Jadi kalau 3,5 abad 300 tahun. Ya. Itu sering banget soalnya muncul. 1 windu sama dengan 8 tahun. Nah, itu jarang ya. Nah, yang muncul lagi adalah 1 tahun 2 semester ya. 1 tahun 365 hari. Pokoknya kebangetan kalau nggak tahu ya. Berapa tahun? 1 tahun harus tahu 365 hari. Tapi ada loh 4 tahun sekali ada. Namanya tahun kabisat. Di bulan Februari matinya di tanggal 29. 4 tahun sekali biasanya. Tapi tahun ini enggak, selesainya di tanggal 28. Jadi besok udah tanggal 1 Maret. Jadi antara 2, tapi kita ambil secara umum 365 hari. Jadi jarang yang 366 itu ya. 1 bulan 4 minggu ya. Karena dari tanggal 1 sampai 30 itu ada terdiri 4 minggu. 1 bulan 30 hari. Ya. 1 minggu 7 hari. 1 hari. Nah, ini yang sering banget muncul. Dalam 1 hari ada berapa jam? Karena kita mengelilingi jam itu ada 24. Apalagi menitnya ya, 1 jam berapa menit? 1440 menit. Ada kurang fokus, 1 jam berapa menit? Bukan ini. 60 menit. Jangan ngikutin ini. 1 jam ada 60 menit. Maksudnya 1 hari itu setara dengan 1440 menit. Nah, setara dengan 86.400 detik. Nah, kalau 1 jam berapa detik? Ya, 3.600 detik ya. 1 menit 60 detik. Nah, sekarang itu anggaplah bisa kok. Satuan berat. Nah, berat. Kilogram. Ini hafalinnya gampang. Sepaket loh, Nak. 3 nih kan tangganya. Kenapa kata Ibu sepaket? Mereka ada kesamaan. Kalau kalian hafal 1, kalian hafal semuanya. Nah, di berat KG. Apa dulu ya? Persamaannya gini. Selalu yang pertama, lihatlah persamaannya. Sama-sama dengan K. Nah, bisa nggak lihat? K. H. Da. Nah, kalau ini tergantung yang sendirian ya, yang sendirian. Kalau G gram, M meter kubik. Ini sama aja lah. Nah, sekarang D ya. D. C. Ya, M. Nah, itu kata Ibu, kalau kalian hafal 1, hafal semua. Jadi ingat aja kalau dalam satuan berat pakai gram, makanya kilogram, heksagram, apalagi dekagram, dekagram, gram, desigram, dm tuh desigram ya, desi. Cg sentigram, senti kalau C ya. M miligram. Bisa dibuka lagi bukunya nanti waktu kalian istirahat, waktu nunggu buka ya, hafal nanti. Jadi itulah gambarannya ya. Sama mereka tuh, kalau kalian hafal 1, hafal semua.
Nah, ini untuk singkatannya km kilo ya. Jadi kalau ada K kilo, kalau H heksa, DA deka, M ini meter ya, D itu desigram atau desimeter ya, C itu sentigram, sentimeter, M itu milimeter ya, atau miligram ya. Nah ini ada loh tambahannya, Bu, ini nggak ada ons itu. Ons itu nggak ada di dalam tangga. Tapi ons itu dia bisa dibilang dia baku, tapi dia di luar dari yang tangga itu. Dia setara dengan heksagram. Kalau kita lihat timbangan, kalau kalian ke pasar, Bu beli cabai 2 ons misalnya. Dia setara dengan berapa gram? Berapa? Kalau 2 ons berapa setara dengan 200 gram. Pernah nggak ngeliat timbangan itu? Kan garisnya 100, 200, 300, 400, 500. Itu gram semua. 600, 700, 800, sampai 1000. 1000 itu adalah 1 kilo. Nah, jadi kalau kalian beli telur, beli cabai 1 kilo, berarti timbangannya ke 1000 gram. Jadi kalau dia kasih ke 500, dia 5 ons. Jadi itulah ya, ons itu dipersingkat, bahasa yang lebih sederhana. Jadi kalau kita mau beli yang lebih ringan, 1/4 Bu misalnya, berarti 250. Setengah kilo Bu, 500 gram atau 55 ons ya. Bisa ya? Apalagi yang punya warung di rumahnya, sering nimbangnya, tahu benar ya, ya kan? Nah, satu panjang, kalian punya mistar bisa cek ya. Milimeter itu yang garis-garis di mistar. Ya, milimeter yang paling kecil, yang garis-garis itu. Ibu gambarin ya. Nah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap 10 garis itu sama dengan 1 cm. Ya, di mistar. Jadi kalau hitung aja 1 cm. Sekarang 1 meter. 1 meter berapa senti jawabannya? Ada yang tahu nggak? Anak-anak, ada yang tahu nggak? 1 meter berapa sentimeter? Meteran ya, yang suka ngeliat bangun itu yang apa? Meteran bangunan. 1000, 100. Ya, jadi kalau kalian udah melebihi 100, tinggi kalian udah meteran. Nah kalau arsitek ya atau tukang bangunan, dia nggak ada di soal tuh mau ngebahas sentimeter. Dia ngebahasnya berapa meter. Bangunan kan meteran yang dihitung. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. 1000 cm sama dengan 10 meter. Nah kalau kita ya misalnya soal ya, nah jadi kita tuh mau ngeliat nggak ini nah ini kita buktikan itu secara pengetahuan biasa, pengetahuan sehari-hari. Kita buktikan dengan tangga. Misal ya jangan 1 deh, 2 ya. 2 meter sama dengan berapa sentimeter. Nah ini kalau kita pakai tangga, nah, kita bisa ngitung dari meter ke sentimeter. Hapus dulu ini ya. Caranya nak, kita lihat apa turun apa naik dari M ke CM. 10, 100. Jadi dia nambah 0 terus nurunnya. Jadi kalau turun dia dikali, kalau dia naik dia dibagi. Kalau turun berarti dikali berapa ini nak? Kali 100. Kan ini 10. 100. Berarti 2 kali. Sakila. 2 kali 100. Hasilnya berapa? 200. Nah, begitulah ya, itu secara teori bisa dipraktekkan. Kalau dia turun dia dikali, kalau dia naik dia dibagi. Balik sekarang balik.
500 cm dijadiin meter. CM ke M itu naik berapa? 10, 100. Berarti dia dibagi 100. 500 bagi 100. Kita coret 02, setara ya. Coret 02. 5 bagi 1 hasilnya 5. Jadi kalau ada ketemu 000 banyak, coret aja. Biar nggak susah mau membagi angka sebesar itu. 500 bagi 100. Besar ya. Jadi coret saja ya. Tuntas? Tuntas? Bisa? Bisa ya. Nah, nggak kerasa, 5 sudut. Sekarang ke sudut. Lanjut. Akhirnya ada suara Abdillah. Sudut sekarang. Tahu sudut? Sudut tuh yang itu ya, tuh sudut semua ya. Jadi yang lancip-lancip itu sudut. Nah, materi sudut. Dikit banget segini nih sudut. Nah, ada 3 macam sudut. Sudut lancip. Jadi kalau kalian punya nih, ada mistar ya, mistar busur. Pernah lihat nggak? Nah, ada yang nggak pernah lihat? Fikri pernah lihat nggak? Jadi bisa ngukur nggak berapa benar derajatnya, berapa derajat? Bisa, sebenarnya bisa praktek sendiri ya. Nah, jadi kalau yang tengah-tengah, nah ya tengah-tengah, itu adalah sudut siku-siku. Nah ini, siku-siku. Karena yang ini kan siku nih, tangan kalian tegak. Jadi kalau tegak lurus gitu, itu siku-siku. Berapa patokan benar kalau sudut siku-siku? Derajatnya adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat, kalau yang lebih kecil dari 90 derajat berarti dia ngelancip, nak ya. Nah, ngelancip. Pernah punya jangka nggak? Jangka. Kayak kita mau membuat lingkaran. Jangka ngelancip dia, lancip ya. Jadi kalau lancip semakin semakin menggeser dia. Kita bayangin ya garis ini gitu. Sini dia ya. Jadi dia jadi lancip. Jadi semakin dia, kalau dia lebih kecil dari 90, misalnya nih 89, itu adalah sudut apa? Lancip. Pokoknya yang lebih kecil dari 90 itu lancip. Kalau 91, sudut tumpul. Jadi numpul dia. Ini contohnya nih. Yang ini ya. Jadi dia numpul bisa 100 derajat, 180 derajat. Nah, itu tumpul semua. Iya, Bu. Oh, enggak muat. Ya. Oke, lanjut ya. Udah nomor 5 nih, 7, 2 lagi. Nggak kerasa. Apa istirahat apa lanjut? Lanjut aja ya. Biar sudah selesai rekamannya. Apa nggak sanggup lagi? Kan nggak makan juga kan? Apa ada yang mau makan di sini? Fikri yang mau makan? Nah, bangun datar. Ada banyak sekali bangun datar ya. Udah, matiin ini. Ini. Nah, enggak ini. Ya Allah. Kayak gitu ya. Segitiga. Nah, segitiga ya, ada segitiga, segi 4, segi 5. Pernah nggak kalian nggak segi 5? Segi 6, segi 7, segi 8 ada ya. Yang penting lihat sudutnya. Ini Ibu liatin kalian ya, biar di Google. Segi
Nah, biar kalian langsung lihat. Ternyata nggak sebatas itu, nak. Nah, bukan sebatas segitiga, segi empat aja ya. Nggak bisa dibuka ya. Jadi saya dibuka di buku ini, carikan di Shopee ini kulitnya. Lemot jaringannya. Saya sakila de Masio dijahit karena alas saya sakila de Masio sudah. Yang saya alas sudah ribu. Kok lambat jaringannya? Iya, Udah kita pokoknya gitu lah ya, nanti kita lihat lagi ya kalau dia muncul ya. Nah, intinya kan nanti kalian baca-baca di rumah ya, sambil hafalin sambil mengingat yang kemarin-kemarin. Ada rumus, ada luas, ada keliling. Tuh, bisa cek-cek lagi ingat. Ada luas, ada keliling. Ada luas, ada keliling. Luas keliling ya. Nah, pokoknya itu ya. Pokoknya ngitung aja. Ada luas, ada keliling. Kalian hafal dulu rumusnya. Rumus segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Rumus persegi panjang, panjang kali lebar, luasnya ya. Itu hafal kalau bisa. Apalagi segitiga, segi empat ya, segi panjang. Kalau segi empat, sisi kali sisi ya rumusnya. Nah ini ya, sisi kali sisi. Buka-buka lagi bukunya ya, karena ini sebenarnya kita bisa belajar mandiri. Ibu lewatkan ya. Bisa maksud ibu nanti tinggal praktek aja ke soal ya, oke? Oh ya Allah, enak ada kenapa tuh dia? Ya. Sekarang ibu nanya ya, apa sih beda bangun datar sama bangun ruang? Kalau bangun datar, dia datar dua dimensi datar. Nih kayak buku kalian ya. Nah, misalnya ada kertas nih, gambaran kalian. Kalian tempel, nggak ada isi, nggak ada yang bisa diisi di dalamnya. Jadi dia namanya dua dimensi. Itulah yang dinamakan bangun datar. Ialah segi empat, lingkaran, trapesium. Nah, itulah segi bangun datar. Kalau bangun ruang, dia bisa diisi, nak. Misalnya kotak, kubus ya. Kubus, balok. Ya, apalagi ayo. Kubus, balok. Coba kalian ini lihat ini. Iya, Pak. Baru sendiri lagi. Itu trapesium masuk di bangun datar ya. Karena masuk di bangun datar. Aduh, jaringan ini lama ya. Nah, kerucut ya misalnya ya. Udah. Ngapa? Maju lagi kalau itu dia. Ngapa nggak mau ada duduk sini? Enak lu duduk sini. Nggak apa-apa. Nah, lenggang duduk sini giliran. Nah, kerucut. Bola. Udah belum? Nah, ibu contohin lagi ya seperti apa bola yang kalian mainin itu. Nah, itu bangun apa? Lenggang. Bangun apa bola? Datar apa bangun ruang? Bangun apa lenggang? Bangun ruang karena bisa ada isinya di dalam. Nah, itu termasuk bayangan dari bangun apa? Kalau dia tuh gini ya. Kalau segi empat dijadiin bangun ruang, dia jadi kubus. Segi panjang kalau dijadiin bangun ruang, dia jadi balok. Ya. Nah, lingkaran itu adalah bayangan dari bola. Bola itu adalah bayangan dari lingkaran. Gitu ya, terbalik. Nah, jadi kalau ada lagi kerucut ya. Kayak topi apa itu ya namanya? Iya, tapi ulang tahun juga. Tapi petani. Kerucut. Tabung kayak pot bunga ya.
tabung ya namanya. Pot bunga. Nah, botol. Nah, limas juga termasuk bangun ruang. Limas itu gambarnya seperti ini, Nak. Ada ini yang paling sulit ya sebenarnya materi antara limas dan prisma. Trapesium termasuk dibangun datar karena dia datar nggak ada isinya kan. Trapesium tuh kayak gini. Nah ya, ini trapesium. Bisa dicek lagi bukunya banyak kan di situ. Nah, sekarang kita ke prisma sama limas dulu ya, karena ini yang agak sulit sebenarnya. Ada nggak di situ? Oh belum ya, kita belum buka bangun ruang. Ya kita lanjut buka ke bangun ruang sekarang. Karena mereka ini berkaitan, bangun datar dan bangun ruang itu. Nah ya, kubus, balok. Ini pengetahuan aja ya, kayaknya nggak ada kemungkinan, semoga aja nggak ada soal limas dan prisma. Ini kalau muncul aja untuk pengetahuan ya. Nah, cara menggambar prisma begini ya. Susu sama pisang ya. Nah yang satunya itu puding. Apa tadi? Nah, ini apa coba? Bukan prisma ya, namanya ini apa tadi? Bukan. Mirip memang ya. Nah ini kalau kerucut, nah dia dari lingkaran. Nah ini lingkaran. Inilah kerucut. Kalau yang ini kan alasnya. Coba lihat alas. Alasnya di sini lingkaran. Kalau lingkaran dia kerucut. Kalau alasnya dia petak. Pernah lihat apa tuh namanya? Apa yang di Mesir tuh piramida ya? Nah, piramida itulah contoh dari limas. Nah, dia itu di alasnya itu bagian alasnya tuh segi, nah, bukan lingkaran. Apa dia segi 4, apa dia segitiga? Kalau segitiga contohnya gini gambarnya. Kita buat alas dulu ya. Nah, dia adalah limas ini, limas segitiga. Kalau ini namanya limas segi 4. Ini 5 segitiga. Jadi sesuaikan aja namanya dengan lihat alasnya ya. Sekarang ada lagi nih yang sering ketukar. Ini namanya prisma. Prisma tuh gini, prisma. Di alas dia ada. Apa itu? Nah, atas sama bawah dia sama-sama ada segitiga. Nah, ya, lihat sini, biarin. Nah, lihat sini, di bagian sini ya, atas sama bawah ada alas. Jadi bisa dipegang. Kalau limas lancip. Nah, kalau limas dia ujungnya yang di atasnya lancip, ya. Kalau yang di prisma dia nggak lancip ya, dia datar, bisa dipegang sama dengan alas ya. Contohnya apa, nak? Atap rumah. Nah, atap rumah kamu. Nah, kan? Nah, contohnya atap rumah. Atap rumah itu adalah prisma segitiga. Bawang. Oh iya, gawang. Iya, bisa juga ya. Iya, gawang. Ah, bagus. Itu prisma ya. Iya. Iya. Pokoknya ini 3. Ini ada itunya. Nah, udah kena kita materi bangun ruang juga.
Intinya adalah kalian baca-baca lagi buku sendiri mandiri, buka rumus, luas, dan keliling ya. Bahwa kelas ini. Untuk yang tidak bisa masuk ke kelas silakan. Udah selesai bangun ruang, kita ke terakhir. Alhamdulillah. Penyajian jatah. Nah, 108 sekarang. Materi terakhir, materi nomor 8. Penyajian data. Nah, penyajian data ya. Ada diagram. Nah, ini ya. Nanti ada itu tangannya dua-duanya. Nah, ini contoh langsung. Intinya penyajian data, kita biasanya dihadapkan sebuah data, kita hitung. Statistik ya istilahnya. Kenapa nggak kelihatan? Si pemberian sini. Pegang. Jika ini Nah, coba video sebentar dikit. kamu sini. Untuk ini, untuk apa, dokumen aja, dokumentasi. Apa Sani yang itu, yang tinggi? Pelenggang, basing lah. Enggak aja, boleh enggak? Enggak aja, Bang. Lenggang ya, ada tempat lenggang ya. Geser, Bang. Nah, lanjut fokus ya, kita ngajar belajar ya. Nah, kelihatan ini ya. Serius kalian tuh, kelihatan serius belajarnya. Nah, kita ke materi tentang penyajian data. Berarti kalau ada data, kita hitung. Ini contoh soal aja ya. Nah, ada data nih, diagram ini namanya nak ya. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Ini kita bertemu dengan diagram batang. Nah, kita harus bisa baca data nak. Baca data. Baca dulu soalnya. Selisih jumlah pengunjung bulan Januari dan Maret adalah, nah ini adalah sebuah wahana. Ada pengunjungnya, ini Januari dan Maret. Kalau berbicara selisih, berarti dikurangin. Berarti yang kebesar ke kecil kita kurangin. Januari kurang Maret. Januarinya berapa itu nak? Bisa dibaca nggak? Itu berapa pengunjungnya? Ada tulis ya? Iya, 220. Dikurang Maretnya berapa? 160. Kita hitung sekarang ya. 220 kurang 160. 0 kurang 0. 2 kurang 6. Nggak bisa, jadi kita harus meminjam. 2-nya jadi 12. 2 sebelahnya karena minjemin jadi 1. Jari ibu kami. 12 kurang 6 hasilnya 6. 1 kurang 1 habis. Jadi jawabannya 60. Jawabannya adalah B ya. Nah, itu kalau soal tentang penyajian data, kita biasanya nemu tentang data-data terus kita kerjakan apa yang mau nah, ini diagram lingkaran. Udah ya? Udah, jadilah dikit aja. Kasih ya. Yang kabur dari itu tuh ya. Itu tangkap saya wujudnya itu lagi ya. Gonjok apa hukuman. Nah, ke diagram lingkaran. Kalau lingkaran gimana baca datanya, nak? Iya, kita gantinya maju nambah. Nah, baca datanya gimana? Sambil ngerjain juga kalian. Jika diagram lingkaran tersebut, jika diagram lingkaran tersebut menunjukkan data pekerjaan warga Sukamakmur, jumlah warga Sukamakmur adalah 150. Jumlah warga yang berprofesi sebagai petani adalah, nah jadi jumlah warganya udah ketahuan ya. Jumlah seluruhnya 150. Nah, yang diketahuinya adalah persennya, nak. Berapa petani warna apa? Hijau. Itu hijau. Petani warnanya hijau, 30%.
kita ubah menjadi pecahan biasa. 30% sama dengan 30/100 ya. Kalau dia persen pasti per 100. Nah, kita kaliin dengan keseluruhan jumlah warganya. Jumlah warganya ada 150. Kita hitung 150 bagi 100. Susah ya, jadi kita coret aja nak. Coret 1, coret 1. Ada apa lagi yang bisa dicoret? Gini, coret 1, 0, coret lagi 1. Habis yang di bawah sudah habis. Berarti tinggal ngalihin 15 kali 3. Kenapa nggak 3 kali 15 bu ngaliinnya? 15 yang lebih besar, jadi 15 yang di atas. Ya, 15 kali 3 hasilnya 5 kali 3. 15, 5 ditaruh, 1 disimpan. 1 kali 3 hasilnya 3, tambah 1, 4. 45 warga. Gitulah kira-kira cara menjawab penyajian data. Gimana lanjut soal lagi ya? Nah, ini tutupin dulu ini. Aduh gimana? Ibu tuh, aduh. Jangan sampai kelihatan dulu ya. C. Tapi kan nggak tahu cara ngerjainnya ya. Percuma. Kita kan mau menghadapi ujian. Halaman berapa itu ya? Iya ini C ini. Nah caranya gimana? Harus tahu. Nah dengan diagram lingkaran sama tentukan jumlah warga dengan profesi sebagai pedagang. Nah sekarang hitung pedagang nak. Hitung caranya gimana? Pedagang berapa persen? 50%. C. 50/100 kali 150. 0 coret, 0 coret di atas, 0 coret. 15 kali 5 hasilnya 5 kali 5 25, 2 taruh 1 kali 5 5 6 7 7 5 7 5. Berapa di buku? C. C. B. B kan nggak salah kan? Jawabannya adalah B. 75 kan? C. Di buku C ya? Iya. Nah, buku bisa salah tuh. Kan ini pedagang kan? Pedagang kan 50%, jumlah semuanya 150. Nolnya dicoret semua, 5 kali 15 nih. 75 jawabannya B. Tapi di sininya ya jawaban ini ya. Nah, itu tadi terkecoh kan? Melihat kunci jawaban. Jadi harus tahu caranya. Nah, selesai. Alhamdulillah. Semangat belajar terus ya anak-anak ya. Kalian bisa buka lagi materinya, nanti Ibu upload di YouTube ya.